jujur aja awalnya tuh karena budget. Saya tuh udah mikirin dari semester 4 yang pas kita harus bukan milih Sri Lankanya, tapi maksudnya kalau harus marketing kan ada pemasaran internasional gitu, jadi harus dipersiapin dari dana gitu-gitu. Apalagi kondisi keluarga saya tuh lagi kolaps banget waktu itu, terus nggak mungkin minta buat orang tua. Terus jadi dari semester 4 itu saya mulai kayak nabung-nabung gitu, mulai dari hal kecilnya itu kayak biasanya tuh saya kalau ke kampus, kalau kemana-mana deh selalu pakai Gojek gitu kan, sekali jalan tuh bisa kayak 20.000 gitu. Terus tapi lama-lama pas saya tahu harus nabung, jadi saya naik angkot tuh lumayan, cuma 5.000 sekali pergi, jadi bolak-balik cuma 10.000 kayak gitu. Pokoknya alhamdulillah dari ini saya tuh ngumpulin uang sendiri dari semester itu. Dari kayak saya cari magang, terusnya saya ngajar les gitu untuk kayak anak SD, kayak pelajaran matematika atau bahasa Inggris dasar-dasar gitu. Ya udah, terus saya tuh awalnya nggak sengaja milih Sri Lanka, jadi saya tuh emang buka website AirAsia, terus saya cari aja gitu negara satu-satu, yang murah yang mana gitu kan. Terus saya sudah mendekati pemasaran internasional, akhirnya saya netapin milih Sri Lanka. Jadi kalau ada yang belum tahu, Sri Lanka itu dia tuh negara kecil di bawah negara India. Soalnya selama ini banyak teman-teman yang heran gitu, ngapain ke Sri Lanka? Emang Sri Lanka tuh di mana sih? Emang ada apa di Sri Lanka? Emang kamu nggak takut ke Sri Lanka? Kan orangnya serem-serem kayak gitu. Nah terus pas di airport, sebenarnya dari awal ke airport aja tuh udah kayak, bagi saya tuh udah kayak drama banget. Soalnya pas di Soekarno-Hattanya sih baik-baik aja kan. Soalnya pas kita nyampe tuh banyak petugas-petugas yang bisa kita tanyain biar kita nggak nyasar gitu. Tapi pas nyampe KL-nya, saya tuh kaget, soalnya kan KL-nya tuh gede banget. Oh ya, sebelumnya ini tuh saya sebelumnya nggak pernah keluar negeri, jadi ini pertama kalinya saya keluar negeri. Pas nyampe KL itu kan orang-orang tuh jalannya tuh cepet-cepet banget, terus bahkan nggak ada petugas satupun kan pas udah keluar gate-nya gitu. Ya udah saya ikutin nih arah orang pergi, terus saya tapi mau ke toilet dulu. Pas saya keluar toilet, tiba-tiba kok kayak ini kok orang-orang pada kemana, terus saya harus kemana kan. Akhirnya saya bingung nih, akhirnya saya malah aturan orang mau ke jalan ke sana, saya malah balik lagi ke arah yang saya keluar tadi. Terusnya pas saya ke sana nggak ada orang juga, terus pintu keluar gate-nya saya tahu ini Nora, tapi saya buka-buka gitu. Itu tuh padahal udah ada bacaan keluar bukan masuk. Saya panik kan. Terus saya di gate P9. Akhirnya dari P9 saya nyari orang sampai ke P1 dan itu kan jauh. Akhirnya pas sampai di P1 ada kayak petugas gate-nya gitu yang baru nyuruh-nyuruh orang masuk. Akhirnya saya nanya nih pakai bahasa Inggris kan, where should I go gitu kan. Saya nunjukin tiket saya. Terus tapi tiba-tiba dia ngomongnya kayak pakai bahasa Melayu gitu, kayak kamu dari sini lurus saja gitu kan. Ya udah, terus nanti ada tanda hijau, ikuti saja gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikutin instruksi dia kan. Ternyata itu jauh banget kan dari yang P1 ke tempat buat kita diperiksa-periksa gitu. Akhirnya saya nanya ke informasi, tiket saya itu ada di gate L22. Tapi kan pas kita keluar abis di scan koper segala macam kan, ke kiri gate P, ke kanan gate Q. Saya nggak ngeliat tuh gate L di mana. Akhirnya saya muter-muter aja. Saya akhirnya masuk ke gate P, tapi saya belum nge-scan, nggak beruntung banget saya belum masuk ke buat diperiksa. Terusnya akhirnya saya balik lagi ke Q. Ternyata nggak ada juga tanda-tanda L. Terus kan saya bingung kan. Akhirnya saya balik, saya 2 kali tuh muter-muter kayak gitu. Akhirnya saya duduk dulu. Saya tuh bingung soalnya gate-nya itu bukanya jam 8 pesawat saya ke Colombo ke Sri Lanka. Tapi saya itu kondisinya udah jam 8 kurang 20. Terus akhirnya kan saya duduk. Terus tiba-tiba kayak ada turis gitu, saya nggak tahu itu dari mana, tapi dari mukanya sih kayaknya Cina, soalnya dia sempat kayak ngomong sama keluarganya bahasa Mandarin gitu. Tapi dia pas ngomong ke saya bahasa Inggris, dia ngomong excuse me kata dia gitu. Pokoknya intinya kayak dia tuh dari tadi merhatiin saya mondar-mandir terus kan. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, are you lost gitu. Terus dia nanya, orang tua kamu di mana gitu.
I'm 21 gitu kan. Terus kata dia, oh my god, I thought you were 12, I thought you were 15, kata dia gitu. Terus kata dia, saudara adiknya tuh cuma umur 12 tahun tapi gedenya hampir sama kayak saya gitu katanya. Enggak, saya 21 ini tapi saya dari tadi bingung GTL ada di mana. Terus kata dia, oh kalau GTL kamu harus ke atas. Terus dari tadi tuh saya nggak ngeliat ada eskalator buat ke atas. Mantap. Akhirnya yaudah saya ke atas, terus saya tanya petugas, akhirnya nyampe juga. Pas nyampe di Padiat benar-benar nyampe tuh saya jam 7.53. Terus kan pas itu saya naik, pas udah masuk ke boarding gate-nya gitu, saya naik pesawat. Ternyata pesawatnya itu AirAsia-nya, maskapainya Indonesia. Nggak tahu itu mungkin karena abis nyasar-nyasar gitu ya, terus ketemu disambutnya orang Indonesia, jadi rada seneng gimana gitu. Pas duduk tuh kayak udah terharu banget gitu bisa ketemu orang Indonesia. Oh ya, terus selama di pesawat, saya kan sebelumnya nggak pernah naik pesawat ya. Terus kayak saya turut aja, saya nurut gitu, harus matiin HP, udah saya matiin HP. Terus tiba-tiba ternyata saya ngeliat orang-orang tuh pada ngerekam foto-foto gitu, tapi kayak ayo udahlah saya nurut aja daripada nanti kenapa-napa, daripada nanti sinyal pesawatnya hilang gara-gara saya main HP gitu. Nah terus ini tuh kayak saya hari pertama tuh rencananya masih kayak sosok jadi turis asing gitu kan. Saya jalan-jalan ke sini-sini semua. Intinya sih ini kayak tempat wisata agama gitu. Oh ya, kalau di Sri Lanka itu dia 70% itu agamanya Buddha, terus diikuti Islam yang 15%. Jadi emang benar-benar Buddha itu mendominasi banget, kayak mungkin di sininya kayak Muslimnya gitu banyak gitu. Terus di sana tempat wisata tuh sama aja gitu kayak di kita. Kalau di kita kan tempat wisata banyak terus besar-besar tapi kayak nggak keurus gitu. Sama di sana kayak ini patung Buddha yang gede banget gitu tapi kayak dengkulnya lah udah keropos, udah bolong kayak gitu. Terus yang di bawah sini tuh ada cultural show gitu, itu kayak nampilin tarian-tarian dari Sri Lanka kan. Tapi kalau dibandingin Indonesia sih saya rasa itu masih lebih kaya banget sama yang di Indonesia. Nah terus ini suasana jalanan di Sri Lanka. Jadi buat ngegambarin Sri Lanka itu, kalau kalian udah lihat video Naif, kan Naif suasananya 80-an ya. Nah itu tuh kayak gitu banget, kayak masih banyak yang pakai rok, pakai kemeja klasik-klasik gitu gayanya. Terus laki-lakinya juga kebanyakan kayak pakai celana bahan, pokoknya yang pakai jeans sama kaos itu masih jarang. Terusnya di mana-mana tuh bapak-bapak pakainya sarung, kayak dia mau nyetir mobil, mau kerja, nyapu jalanan, bahkan nyapu petugas sapu-sapu aja tuh masih pakai sarung kayak gitu. Oh ya, terus di sana masih kayak sensitif sama yang perbedaan agama gitu, kayak agama Buddhanya tuh bahkan saya tuh setiap ketemu orang di sana yang ditanya tuh bukan asal negaranya tapi what is your religion gitu. Kan saya kaget ya, jadi kayak saya pertama kali ditanyanya what is your religion, terus setiap saya jawab muslim, mereka cuma kayak oh gitu. Terus saya nggak diajak ngomong lagi selama di sana, kayak saya ngomong saya muslim, terus kayak bilang I'm a Buddhist kata dia gitu. Pokoknya dia kayak orang-orang tuh di sana pada ngomongnya kayak pokoknya agama yang paling benar itu adalah Buddha kayak gitu. Soalnya mengajarkan kebaikan. Oh ya, lupa. Terus di Sri Lanka itu nggak ada tuh yang namanya mall-mall besar kayak di Jakarta itu kebanyakan kayak toko-toko gini aja. Terus kan saya nanya ya ke host Airbnb saya, emang katanya di Sri Lanka itu belum ada investor yang mau masuk. Soalnya di Sri Lanka itu baru banget selesai perang saudara gitu yang ekstrim banget. Jadi untuk turis aja baru-baru ini banyak berdatangan kayak gitu. Nah selanjutnya ini saya tuh tinggalnya sama host Airbnb. Jadi yang di kiri atas itu kayak suami istri gitu, suami istri sama punya 2 anak. Mereka tuh baik banget sama saya. Bahkan pas hari pertama saya jalan-jalan,
si suaminya Persi namanya, dia tuh sampai buatin denah buat saya kayak nanti kamu kesini tapi kan waktu itu hujan, jadi pas saya keluar hujan kan saya tutupin kepala terus luntur pakai spidol gitu, drama banget. Ya udah akhirnya saya kan saya tahu tuh, saya udah cari tahu sebelumnya kalau ada aplikasi yang Pick Me itu. Jadi pas saya jalan-jalan itu targetnya kan saya udah bilang nih ke mereka saya bakal pulang jam 4. Ternyata saya nyari-nyari jalan gitu nyasar dan akhirnya mikirin Pick Me. Saya jam 6 itu belum sempet mesen Pick Me tapi udah ditelepon nih sama si suaminya ini, di mana kamu gitu kok belum pulang. Akhirnya saya nggak tahu tempatnya, akhirnya saya fotoin kan, terus akhirnya mereka jemput keluarga naik mobilnya gitu, terus saya diantarin pulang. Nah terus ini tuh kayak keluarga mereka tuh keluarga Kristen agamanya, tapi kayak punya perkumpulan sendiri. Mereka tuh kayak nggak ke gereja, terusnya mereka nggak, katanya sih nggak nyembah patung kayak gitu-gitu. Tapi mereka juga kayak setiap saya ngumpul sama mereka pasti kayak mulai deh tuh kayak berasa banget aura kalau mereka tuh ngajak saya untuk bergabung gitu. Soalnya kayak ditanya kan kenapa manusia itu harus lahir, kenapa manusia itu berbohong, kenapa manusia harus mati kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya kayak I find the light, I find the truth kayak gitu-gitu kan. Terus pas di akhir saya pulang beneran saya diceramahin lagi tuh tentang agamanya dia, dan saya dikasih kayak selebaran gini, kayak ini tuh kayak 7 jalan menuju kebenaran gitu, kayak God's plan gitu-gitu. Dan bahkan pas saya pulang saya kayak dipeluk gitu sambil dibisikin I hope you will find the truth like me. Terus saya kan bingungnya harus gimana sih, amin amin. Terus pas gitu ini saya untuk kegiatan volunteer saya kunjungin Mother Teresa Orphanage gitu. Ini tuh kayak panti asuhan buat anak-anak yang disable terus dibuang sama orang tuanya. Tapi karena ada kebijakan no photos and videos, jadinya saya nggak boleh ngerekam. Akhirnya saya cuma foto sama Priyanka itu terapisnya gitu. Jadi di sana tiba-tiba pas saya datang saya langsung dikasih satu anak. Saya suruh, yaudah kamu terapiin dia, kamu pijitin dia. Terus kan saya bingung ya, itu anaknya kan kondisi tubuhnya beda dari kita, terus saya harus pijitin gitu. Terus tiba-tiba anaknya itu kayak kejang-kejang gitu kan. Terus saya takut nih, saya jangan salah pijit atau gimana gitu. Terus kata terapisnya, oh nggak apa-apa, dia memang biasa kayak gitu, digituin doang. Terus kayak punggungnya cuma dibelai-belai gitu doang. Yaudah nanti juga selesai kok kejang-kejangnya kayak gitu. Dan beneran kayak udah busa-busa mulutnya, tapi saya disuruh cuma ngelapin aja kayak gitu kan. Terus kayak kondisinya tuh kayak prihatin banget, kayak bau, terus bahkan ada kotoran di mana-mana gitu. Bahkan kayak ada beberapa pasien kali ya namanya, kayak nggak bisa gerak gitu, tapi mulutnya tuh kayak sampai dilalerin banyak banget. Itu kondisinya kayak gitu banget. Terus kan saya ngomong sama host Airbnb saya ceritain kan, kok kondisinya kayak gitu sih. Terus kata hostnya, iya itu juga yang masyarakat sini heran, soalnya itu tuh Mother Teresa Orphanage ini merupakan yayasan terbesar di kota Kandy di Sri Lanka. Terus mereka tuh yang paling banyak dapat sumbangan, tapi entah kenapa kondisinya itu sama aja kayak yatim piatu yang nggak dapat sumbangan sama sekali. Nah ini terus saya ketemu orang-orang di sini. Nah ini saya melakukan satu kesalahan yang sangat bodoh sekali. Itu saya waktu itu dijemput kan, jadi ada jasa Airbnb-nya tuh ada jasa pick up dari airport gitu. Ya udah, ini di atas namanya itu Vision. Jadi dia tuh aneh gitu. Jadi saya kan beli nomor Sri Lanka, terus dia tuh nyatet nomor saya, dia nge-save nomor saya. Terus pas udah dianterin pulang, dia tuh emang ramah banget sih, tapi terlalu ramah gitu. Jadi kayak dia nyeritain apa aja tentang keluarga dia. Saya tuh cuma oh yes, I see, oh iya gitu-gitu doang kan. Tapi tuh pas saya udah sampai head host Airbnb, terus dia tuh tiba-tiba SMS gitu kayak saya udah di rumah nih, saya nggak bisa tidur nih tapi capek. Terus kan saya bingung ya, ini apa urusan? Ngirim-ngirimin saya kayak gitu kan. Udah tuh terus saya nggak balas-balas. Terus pas besok paginya kan saya jalan-jalan, terus dia nanya gitu kayak hari ini kemana aja, mendingan kamu kesini. Terus saya bilang oh enggak, saya maunya kesini aja kan. Udah saya bilang gitu kan.
Terus dia bilang oh oke gitu. Terus besoknya lagi dia kayak ngomong gitu, kapan pulang kamu ke Indonesia gitu, bagi dong nomor kamu yang di Indonesia gitu kan. Terus saya kan takut ya, terus tiba-tiba saya diemin tuh. Terus pas saya habis jalan-jalan saya pulang ke host Airbnb, tiba-tiba dia ada di rumah itu. Terus saya kan makin ketakutan kan, ternyata dia tuh rumahnya di belakang host Airbnb saya. Terus dia ngajakin minum teh, ketemu orang tuanya katanya. Tapi saya ngajak, saya bilang ke host Airbnb-nya, you must come with me gitu kan. Saya takut dia apain, nanti saya diculik dia apain. Akhirnya, tapi untung sih cuma minum teh doang gitu. Tapi besoknya dia tuh SMS lagi gitu kayak, saya harus jemput orang lagi nih, kamu nggak apa-apa nggak saya anterin kemana-mana. Terus pokoknya dia tuh tiba-tiba SMS kayak, kok kamu nggak balas SMS saya sih, are you angry with me, kayak gitu. Apaan banget kan. Saya ngadu nih ke host Airbnb saya, terus dia tuh kaget ternyata kok si supir ini bisa segitu lancangnya. Terus kata dia mulai besok dia nggak bakal rekomendasiin si Vision ini ke tamu-tamu yang lain. Terus di bawahnya ini namanya Steven itu dia pastor dari India. Jadi dia itu ngunjungin temple tuh tadi. Jadi dia bilang, dia tiba-tiba ngasih email ke saya gitu kan, ini email saya, nanti kamu kalau mau ke India kamu tinggal kabarin saya aja. Terus saya bilang oh iya tapi mungkin nggak dalam waktu dekat kan. Saya bilang nggak apa-apa, mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang nggak apa-apa, kamu hubungi saya aja gitu kan. Terus kan saya cuma oh iya gitu kan. Terus dia minta nomor saya yang di Indonesia. Terus kan dari pelajaran yang supir tadi, akhirnya saya bedain 2 nomor di belakangnya gitu. Jadi kayak nomor saya tapi belakangnya bukan nomor saya gitu. Terusnya ya, terusnya yang di tengah itu biksu. Jadi di Sri Lanka itu banyak banget biksu berkeliaran gitu, jalan-jalan. Terus setiap ada biksu, orang-orang tuh jadi kayak pada sujud ngusap kaki dia gitu kan. Iya, nggak tahu dianggap suci gitu kali. Terus saya ngajak foto nih. Tadinya kan awalnya saya mau foto buat yang lirik video itu, tapi awalnya dia bilang no fotos gitu. Dia tuh nggak mau difoto. Terusnya oh ya udah saya pergi dong. Pas saya pergi tiba-tiba dia nyamperin. Terus dia nyamperin ngomong gini, one picture. Oh ya udah. Orang sepi kan. Ramai sih, balik saya cuma jalannya 2 meter gitu. Terus dia nyamperin. Terus habis itu ya udah kan saya minta tolong. Ya. Yang tengah itu bukan? Iya tuh yang ini. Terus ya akhirnya ya udah saya minta tolong tuh, ada kayak tukang dagang di situ, saya minta fotoin. Terus kan saya udah mulai buka kertas gitu kan. Terus dia kayak nggak suka gitu. Nggak boleh pakai itu kata dia gitu. Terus saya mikir ngapain foto kalau gitu, kalau nggak boleh pakai kertas kan. Terus karena udah terlanjur ya udahlah asal aja foto gitu kan. Terus ini tadinya dia tuh ramah banget ngajak ngomongnya. Terus tiba-tiba dia nanya kayak kebanyakan orang, what is your religion? Gitu. Terus saya bilang I'm a Muslim. Terus tuh mukanya dari yang ramah langsung bener-bener jadi jutek banget gitu. Terus kan diem, terus awkward banget kan. Saya sama dia diem. Terus saya bilang oke, thank you gitu. Akhirnya saya pergi aja, saya takut dia apa-apain. Ya udah, terusnya habis itu saya ketemu sama 2 orang ini, namanya Rashmi sama Lakshi gitu. Nah terus mereka nih seumuran gitu, mahasiswa juga. Mereka yang rekomendasiin orphanage tadi. Terus dia yang kiri saya tuh kata dia, di kampus kamu ada organisasi AIESEC nggak? Saya gabung AIESEC di kampus saya. Saya bilang oh iya ada, tapi saya nggak ikut, saya bilang gitu. Terus kata dia ya udah. Terus akhirnya kita tukeran kontak gitu. Terus udah follow-followan di FB sama Twitter. Terus dia bilang katanya nanti Juni dia mau ke Jakarta sama ibunya, kalau bisa nanti kontak saya gitu. Ya udah selesai.